Halo bosku, selamat sore. Jumpa kembali dengan Junaidi Channel. Hari ini kita akan sedikit membagikan sedikit pengetahuan tentang penyebab kenapa minyak rem pada mobil ini selalu berkurang. Jadi ini minyak rem awalnya itu berkurang sedikit demi sedikit. Ini tadi udah kita tambahin. Nah, penyebabnya sebenarnya apa ya? Salah satu penyebab minyak rem itu berkurang sedikit demi sedikit yaitu bisa dikarenakan karena kampas remnya yang mulai menipis. Sehingga pada saat kampas rem mulai menipis, secara otomatis minyak rem yang ada di sini akan banyak masuk kepada silinder-silinder yang ada pada sentral rem, sehingga kapasitas di sini akan menurun, akan masuk ke dalam silinder dari 10 silinder rem yang ada di bawah. Selain itu, berkurangnya minyak rem bisa juga disebabkan karena ada kebocoran pada master rem ataupun silinder. Untuk kasus mobil ini, kebocoran terdapat pada silinder rem bagian belakang sebelah kiri. Kemudian yang jadi pertanyaan, amankah kendaraan ini dioperasikan jika silinder remnya bocor pada salah satu roda? Oke, kita lihat dulu ya di mana letak bocorannya. Bentar. Untuk bagian depan, sebelah kiri aman, sebelah kanan aman. Kemudian untuk bagian belakang, sebelah kanan aman. Nah, ini yang sebelah kiri bocor. Bocor seperti ini, kira-kira amankah kendaraan ini untuk dioperasikan ya? Jadi jawabannya adalah relatif aman. Dengan catatan bahwa minyak rem pada tabung minyak rem di atas tadi itu dalam kondisi selalu penuh. Jika kondisi minyak rem yang ada di tabung itu selalu penuh, maka angin palsu tidak akan masuk kepada saluran pipa-pipa rem ini. Jadi yang terkadang bikin rem itu nyeplos berbahaya itu karena adanya angin palsu yang masuk melalui saluran pipa-pipa rem. Selama di sana masih penuh, itu masih relatif aman. Oke, selain itu juga kita pastikan juga exhaust brake-nya itu masih berfungsi normal. Masalahnya kalau kita hanya mengandalkan dari rem utama seperti ini, sedangkan ini ada kebocoran pada saat kecepatan tinggi, exhaust brake-nya itu tidak berfungsi, nah ini akan cukup merepotkan. Akhirnya kerja dari rem utama ini akan jauh berkurang. Jadi walaupun seperti ini, rem ini sebenarnya masih bisa berfungsi, masih ngerem. Hanya antara rem kanan dan rem kiri yang akan lebih pakem yang sebelah kanan. Maka pas pada saat diinjak ini langsung berhenti. Di sini akan berhenti telat. Masalahnya licin karena adanya minyak rem yang nempel pada kampas rem. Seharusnya emang saat kejadian seperti ini
harus langsung kita ganti seal atau karet remnya. Yang jadi masalah kadang-kadang yang namanya kita kerja di perusahaan, kita minta perbaikan tidak langsung diganti, sedangkan mobil harus operasi, harus mengangkut muatan. Nah, ini salah satu ibaratnya kendala dari seorang mekanik ya, harus jalan tapi untuk beli spare partnya tidak bisa langsung kita dapatkan. Oke, kita akan coba tes dulu apakah rem ini masih berfungsi dengan baik dan exhaust brake-nya masih berfungsi dengan baik. Kita coba tes dulu untuk meyakinkan bahwa mobil ini masih layak untuk dioperasionalkan walaupun ada kebocoran pada seal rem bagian belakang kiri. Nah, sebagai catatan aja, jika nanti suatu saat sampai bocornya lebih parah dan kita spare part belum ada solusi cadangan, yaitu pada nepel ini kita buka nepelnya, kemudian di pipa ini kita kasih paku kecil ya, ditutup ke sini, kemudian kita pasangkan lagi seperti itu. Itu kalau udah darurat. Artinya rem sebelah kiri ini tidak difungsikan, hanya untuk mencegah agar minyak rem tidak terbuang sia-sia. Itu udah solusi terakhir jika sampai belum diberikan juga. Oke, kita coba tes dulu itunya exhaust brake-nya ya. Kalau exhaust brake-nya masih berfungsi normal, kita masih spekulasi berani untuk menyatakan mobil ini masih bisa dioperasikan. Oke, kita tes dulu. Oke, ini posisi udah hidup ya. Kita masukkan ke gigi 3. Kita jalankan. Itu tadi ban belakang sebelah kanan udah digantung ya. Kita tes. Kita nyalakan exhaust brake-nya. Oke, bisa berfungsi. Oke, ya terdengar. Masih bisa berfungsi. Jadi kalau untuk sopir yang pengalaman, hal seperti ini mungkin tidak terlalu merisaukan ya. Masalahnya rem ini pun masih bisa dibantu dengan yang namanya engine brake. Engine brake artinya pada saat misalnya lagi kecepatan 5, kita turunkan ke gigi 5, ke gigi 4 deng, turunkan lagi ke gigi 3 deng, kan otomatis akan mengurangi kecepatan. Ditambah lagi kita ada yang namanya exhaust brake. Oke, ini normal. Kurang lebih seperti itu ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Jadi walaupun silinder remnya bocor 1, mobil ini masih bisa dioperasionalkan. Oke, terima kasih bosku. Sampai jumpa kembali di konten berikutnya. Jika suka dengan video ini silahkan like, komen, dan subscribe. Bye, wassalam.